Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Devi NIM 19531167. Saya akan membuat video tentang materi fikih kelas 11 MA. Materi yang pertama yaitu tentang zina. Menurut mazhab Imam Syafi'i berpendapat zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang haram baginya tanpa melalui akad atau nikah dalam keadaan berakal. Jenis-jenis zina. Yang pertama zina ain, zina yang dilakukan oleh mata saat seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang atau penuh hawa nafsu. Zina yang kedua yaitu zina qalbi, zina yang dilakukan oleh hati yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan bahagia dan senang. Yang ketiga yaitu zina lisan, zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Zina tangan, zina yang dilakukan oleh tangan ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya, diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau penuh dengan hawa nafsu. Hukum bagi orang yang berzina. Pezina muhsan dijatuhi hukuman rajam, sedangkan pezina ghairu muhsan dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Materi yang selanjutnya yaitu kadzab. Pengertian kadzab ialah menuduh orang baik-baik berbuat zina secara terang-terangan. Menuduh dalam arti melemparkan dugaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti-bukti yang nyata. Hukum kadzab adalah para fuqaha sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina namun tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi akan didera atau dijilid 80 kali dengan syarat penuduhan adalah orang yang merdeka. Yang kedua didera atau dijilid 40 kali bila penuduhannya adalah hamba sahaya. Yang selanjutnya gugurnya kadzab. Yang pertama penuduh dapat mendatangkan 4 orang saksi. Yang kedua dengan li'an yaitu suami yang menuduh istri berzina tanpa dapat membuktikan 4 orang saksi. Yang ketiga penuduh dimaafkan oleh tertuduh dan yang keempat tertuduh membenarkan tuduhan. Yang selanjutnya yaitu hikmah kadzab. Yang pertama agar orang lebih berhati-hati dalam berbicara apalagi melemparkan tuduhan berzina sebelum ada bukti tertentu. Yang kedua, terpelihara keharmonisan dan pergaulan di antara sesama manusia karena tidak ada permusuhan di antaranya. Yang selanjutnya adalah meminum khamar. Pengertian khamar. Khamar adalah segala makanan maupun minuman yang membuat seseorang mabuk sehingga seseorang yang mengonsumsinya dapat hilang ingatan. Hadis tentang larangan meminum khamar. Khamar itu telah dilaknat zatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan, dan orang yang memakan harganya. Hikmah dilarangnya meminum khamar adalah terjaganya keamanan dan ketertiban sosial, terhindarnya diri dari kerusakan badan dan mental, dan terhindarnya dari kejahatan karena hilangnya akal. Khamar adalah segala hal yang memabukkan. Materi yang selanjutnya yaitu mencuri. Pengertian mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi mencapai jumlah 1 nisab dari tempat simpanannya dan orang yang mengambil itu tidak mempunyai adil kepemilikan terhadap barang yang diambil. Hukum mencuri. Mencuri hukumnya haram karena mengambil harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan menggunakan cara memiliki harta dengan batil. Dalil tentang dilarangnya mencuri yang artinya dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang dosa padahal kamu telah mengetahuinya.
Hikmahnya dilarang mencuri adalah seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain karena berakibat buruk bagi dirinya. Yang kedua, menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Yang ketiga, mencuri menjadi jerah dan terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Materi yang selanjutnya yaitu bughot. Pengertian bughot adalah segolongan kaum muslimin yang menentang imam dengan menyerang serta tidak mau mengikutinya atau tidak memberikan hak imam yang menjadi kewajibannya dan mempunyai alasan yang kuat untuk memberontak serta ada seseorang pemimpin yang mereka taati. Hukum bughot, menurut Imam Hanafi, para pelaku bughot harus diperangi namun dengan cara yang baik dengan menjaga hak mereka. Hal tersebut berlaku jika pelaku bughot adalah seorang muslim. Jika pelaku bughot adalah orang kafir, maka harus diperangi tanpa ampun. Dilarangnya bughot adalah mengajak mereka ke jalan yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, menyadarkan mereka betapa pentingnya persatuan dan kesatuan, mendidik mereka agar senantiasa mengamalkan perintah Allah, khususnya taat kepada pemerintah yang sah. Itulah 5 materi yang saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.